memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anda. Monggo, Bu. Apakah Pak Lukman mempunyai waktu luang hari ini? Saya pengen genduh-genduh rasa, Pak. Saya lagi bingung mau ngobrol dengan siapa. Sepertinya ini kalau dari pengalaman, Pak Lukman sudah sangat berpengalaman nih. Saya pengen cerita-cerita, Pak. Ada apa, Bu Anda? Saya lihat sepertinya Ibu agak tidak seperti biasanya nih. Kurang semangat. Coba kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu Handa? Sini duduk nih, ada jajan di meja. Monggo dibuka. Wah, asik nih Pak, jajanan nih Pak. Nih. Saya lagi galau berat nih Pak, tetapi bukan dengan si doi Pak. Aduh, mohon maaf nih Pak, saya jadinya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Nggak apa-apa, Ibu lagi santai ini. Kebetulan saya juga sudah selesai. Monggo, Bu Handa. Begini Pak, saya mau cerita tentang permasalahan saya. Mungkin saja dari pengalaman yang Pak Lukman dapatkan, itu bisa membantu saya. Dengan senang hati, Bu Handa. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nih? Sebenarnya saya itu pengen ngobrol dengan Pak Lukman, ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang saya hadapi, Pak. Masalahnya apa? Coba, Bu. Coba ceritakan juga apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saja saya bisa bantu. Keluarkan saja unek-uneknya gitu loh. Iya. Terima kasih loh Pak sebelumnya. Masalahnya mengenai siswa biasa Pak di kelas, tapi bukan siswa nakal, bukan tentang bolos sekolah biasa Pak. Ketika pembelajaran Pak. Permasalahannya apa, Bu, kalau boleh saya tahu? Saya kan mengajar di kelas 4 ya Pak, di mana jumlah anaknya itu kan 18 anak. Nah, dari 3 anak itu ada murid saya yang kesulitan dan tidak bersemangat dalam mempelajari materi, terutama materi bahasa Inggris, Pak. Dan itu dialami hanya pada saat saya mengajar bahasa Inggris saja, Pak. Kebetulan kalau mata pelajaran yang lain anak-anak masih bisa dikondisikan, kemudian masih semangat, dan juga mereka mudeng terhadap pertanyaan yang saya ajukan. Begitu, Pak. Kemudian menurut Ibu nih, apa yang menyebabkan 3 anak ini mengalami kesulitan dan tidak bersemangat atau kurang bersemangat, kok bisa hanya dalam pelajaran bahasa Inggris saja, sementara pelajaran yang lain tidak? Pelajaran yang lain aman ya, Bu? Aman, Pak, pelajaran yang lain. Faktornya pasti banyak sekali ya, Pak. Setiap anak tentu berbeda. Tapi saya sudah mengambil kesimpulan ada beberapa faktor sih, Pak. Oh, menurut Bu Handa, faktor apa saja? Coba Bu, apa saja coba? Yuk kita identifikasi bersama-sama. Iya, Pak. Saya juga mulai sebelum saya ngobrol dengan Pak Lukman, saya sudah mulai bertanya kepada anak-anak secara tidak resmi ya, Pak. Maksudnya biar mereka juga tidak canggung terhadap permasalahan yang mereka utarakan. Untuk lebih kuatnya, saya juga melakukan asesmen diagnostik. Nah, dari penyebabnya itu yang pertama adalah mereka sama sekali tidak memahami arti kata dalam bahasa Inggris atau perbendaharaan kata mereka yang masih sangat sedikit lah Pak. Kemudian menurut mereka itu pelajaran bahasa Inggris lebih sulit daripada pelajaran matematika. Karena memang mereka mungkin asing terhadap kata bahasa Inggris itu.
Kemudian mereka juga tidak terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam pembelajaran karena memang di kelas 1 waktu itu mereka masih menggunakan kurtilas, Pak, di mana kurtilas itu kan tidak ada betul. bahasa Inggris. Kemudian kelas 2, kelas 3-nya juga mereka masih kurtilas. Jadi memang di kelas 4 mereka baru mendapatkan kurikulum merdeka, ada pelajaran bahasa Inggris, sama sekali mereka nggak mudeng. Begitu, Pak. Oh, begitu. Jadi dari hasil tes diagnostik tadi sudah diketahui beberapa penyebabnya ya, Bu. Salah Iya, satunya betul. adalah mereka tidak terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Ya karena mereka terbiasa makan mendoan jadi susah untuk Betul, Pak. menggunakan bahasa Inggris. Betul. Dan perbendaharaan kata mereka masih sedikit. Jadi seberapa besar coba harapan Ibu terhadap 3 anak tersebut dalam pelajaran yang Ibu sampaikan? Sebenarnya harapan saya itu tidak muluk-muluk ya, Pak, karena memang bahasa Inggris itu merupakan bahasa asing bagi mereka. Saya juga tidak tiba-tiba langsung berharap mereka langsung pinter bahasa Inggris, tidak. Tapi paling tidak harapan saya itu ketika saya bertanya kepada mereka, mereka itu dapat memberikan respon yang positif, Pak. Tidak hanya menggelengkan kepala atau diam saja, begitu, Pak. Iya, betul sekali. Dari apa yang Ibu sudah sampaikan, coba mari kita gali rencana kembali. Coba rencana apa saja yang akan dilakukan Bu Handa ke depannya? Saya mulai berpikir, Pak, rencana saya yang pertama, saya berniat memberikan bimbingan pembelajaran kepada 3 anak itu, Pak. Untuk mereka itu agar lebih meningkatkan kosakata atau perbendaharaan kata bahasa Inggrisnya. Paling tidak untuk kata-kata yang sering mereka gunakan di kelas. Misalkan menghapus whiteboard, untuk izin ke toilet, kemudian menanyakan tentang kehadiran temannya, atau juga menanyakan yang piket waktu itu siapa. Itu yang pertama mungkin, Pak. Oh, kemudian bagaimana bimbingan pembelajaran yang akan Bu Handa berikan kepada anak-anak tersebut? Rencananya saya akan memberikan bimbingan pembelajaran lebih itu di luar jam sekolah, Pak. Kan kita pulang itu jam 1. Nah, Betul. jam 1 setelah sholat zuhur, saya memberikan tambahan pembelajaran sekitar 10 atau 15 menit setiap hari. Kecuali mungkin hari Jumat ya, Pak, karena hari Jumat adalah hari pendek. Mereka juga harus pergi Jumatan. Mantap sekali Ibu. Ibu sudah melakukan sebuah rencana yang sangat bagus, di mana Ibu memberikan bimbingan di luar jam sekolah. Kemudian nih saya coba menanyakan, apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan terhadap anak-anak tersebut? Ada sih, Pak. Sebenarnya saya juga akan yang pertama mungkin ya, Pak. Saya membiasakan menggunakan bahasa Inggris untuk beberapa momen di setiap pembelajaran seperti tadi yang sudah saya katakan. Misalkan untuk mengajak mereka berdoa, kemudian mengawali dengan membaca juz amma dalam bahasa Inggris, terus kemudian meminta tolong pada mereka untuk menghapus whiteboard, menanyakan yang piket, kemudian meminta izin ke toilet. Pada saat mereka meminta izin ke toilet itu harus menggunakan bahasa Inggris. Dari yang penting-penting saja seperti itu, Pak, dan itu memang digunakan di setiap pembelajaran. Dan yang kedua, untuk murid yang tidak bersemangat, itu saya rencananya akan memberikan ice breaking saat pembelajaran. Nah, ice breaking ini bisa diletakkan di awal, di tengah, atau juga di akhir pembelajaran agar mereka lebih bersemangat lagi dalam belajar bahasa Inggris. Selain itu, saya juga akan memanfaatkan tutor teman sebaya, Pak, di mana memang beberapa murid, sepengalaman saya, itu ada yang lebih masuk ke otak mereka ketika diterangkan oleh temannya. Karena mungkin
temannya itu bisa menggunakan bahasa-bahasa atau kata-kata yang mudah dipahami, yang sederhana, beda dengan Bapak Ibu guru. Nanti saya juga akan meminta bantuan kepada beberapa anak yang sudah saya tunjuk, itu ada Hanan, Tasya, Najwa, sama Windu, ada 4 orang, untuk membantu mengajari temannya yang memang memiliki kemampuan bahasa Inggris masih rendah. Saya sepakat, Bu, dengan pembiasaan-pembiasaan seperti tadi itu akan meningkatkan komunikasi anak-anak tersebut menjadi lebih baik. Langkah yang Ibu ambil sebetulnya sudah sangat tepat sekali. Kemudian kekuatan apa yang Ibu miliki agar dapat menyelesaikan masalah ini, Bu Handa? Saya memiliki kekuatan dalam diri saya ya Pak. Sebenarnya ini motivasi atau dorongan setahun setengah kemarin ketika saya terjun ke SD, itu untuk membuat pembiasaan bahasa Inggris ini menjadi ciri khas atau identitas dari sekolah kami. Karena memang saya berpikir kok sekolah saya itu belum ada menunjukkan identitas atau ciri khas yang berbeda dari sekolah yang lain. Walaupun mungkin saya harus lebih banyak belajar lagi mengenai materi-materi atau kata-kata dalam bahasa Inggris, Pak. Saya setuju dengan ide Ibu. Bahasa Inggris dijadikan ciri khas. Kalau perlu, Ibu bisa menambah lagi kemampuan bahasa Inggrisnya Bu Handa ini dengan mengikuti diklat atau pelatihan Bu Handa. Iya, Pak Lukman, benar sekali, Pak. Saya juga punya pikiran ke arah sana. Tapi jujur, saya memang sempat ragu mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Tapi sekarang, karena saya sudah ngobrol dengan Pak Lukman, saya semakin yakin untuk mengambil langkah tersebut. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama Bu Handa, kalau ada waktu liburan semester atau liburan panjang, kita bareng-bareng mengadakan program ke kampung Inggris, gimana Bu Handa? Iya, Pak. Itu lebih bagus lagi, Pak. Saya setuju, Ya. Pak. Siap, Bu Handa. Dari apa yang Ibu sudah rencanakan tadi, komitmen apa Bu Handa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Komitmen yang saya lakukan dari rencana yang sudah dibuat itu melakukannya secara konsisten dan berkelanjutan, Pak, agar rencana ini tidak berhenti di tengah jalan, agar semua rencana yang sudah saya buat itu dapat mencapai hasil yang diinginkan. Lalu dukungan apa nih yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Karena masalah ini berkaitan dengan beberapa murid pada pembelajaran di kelas, maka dukungan yang saya butuhkan tentu yang pertama adalah dari kepala sekolah, Pak. Semoga beliau dapat memberikan dukungan sepenuhnya demi kemajuan proses pembelajaran yang berkualitas. Dukungan yang kedua yaitu dari rekan sejawat. Saya juga akan meminta saran dan masukan dari rekan yang mengajar bahasa Inggris, terutama di kelas tinggi, yaitu kelas 5 dan 6. Kemudian dukungan yang ketiga tentu saja dari murid dan orang tua wali murid, karena wali muridlah yang memegang peran penting dalam pendidikan anaknya. Itu ide yang bagus sekali Bu Handa. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat melakukan pembelajaran bahasa Inggris dengan nyaman dan menyenangkan, serta dapat mendapatkan pembelajaran yang dapat terserap dengan baik untuk anak-anak kita. Amin. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya yang sudah mendengar keluh kesah saya. Semoga Pak Lukman gak bosan ya Pak dengan cerita saya. Baik Bu Handa, dari perbincangan singkat kita ini, bagaimana perasaan Bu Handa sekarang? Alhamdulillah Pak, sekarang saya sudah lega sekali karena sudah mendapatkan solusi yang membangun dari permasalahan saya. Semoga kita dapat menjadi guru yang memberikan teladan baik untuk siswa-siswa kita nantinya ya Pak. Amin, amin ya Allah. Semoga semua yang sudah Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik. Tetap semangat Bu Handa dalam mencerdaskan anak bangsa. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Maaf sekali saya harus kembali ke kelas 4
karena waktu istirahat sudah habis, Pak. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Handa, monggo. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Handa, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi. Kita kan sudah bestian lama nih Bu Handa. Mohon dong minta solusinya. Saya lagi galau nih. Waalaikumsalam Pak Lukman. Benar sekali Pak, kita sudah bestian dari dulu. Setiap saya punya masalah dari pas saya pacaran, nikah, saya selalu curhatnya ke Pak Lukman nih. Pak Lukman juga sama seperti itu. Tentu saja boleh Pak. Kebetulan pekerjaan saya juga sudah selesai. Mari Pak, kita duduk di sini ngobrol bareng. Siap Ibu. Ada kopi nggak Bu? Ada dong. Nanti dibuatkan ya Pak. Oh Kita ya, ngobrol siap. saja dulu. Siap, kopinya ya Bu, jangan lupa biar tambah mantap. Siap. Terima kasih Bu Handa. Maaf ya sudah mengganggu waktunya sebentar. Tidak mengganggu Pak Lukman, santai saja kayak dengan siapa saja. Ada apa nih Pak? Kelihatannya serius sekali. Iya Bu Handa, belakangan ini saya resah sekali dan ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang sedang alami ini ke Bu Handa. Karena saya terlanjur nyaman dengan Bu Handa kalau ada permasalahan begitu Bu Handa. Baiklah Pak Lukman, semoga saya bisa membantu pada pertemuan kali ini. Sehingga Pak Lukman bisa mendapatkan solusi atas keresahan dan permasalahan yang Pak Lukman hadapi. Nah, Pak Lukman, coba ceritakan apa yang membuat Bapak resah saat ini. Begini Bu Handa, kemarin saya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Biasa Bapak Kepala Sekolah kalau sudah tanggal 2 ya begini, apapun yang kita kerjakan bisa menjadi masalah. Nah, kebetulan sekali saya kemarin ditegur terkait dengan ketidakdisiplinan saya selama ini. Ketidakdisiplinan seperti apa sampai Pak Lukman ditegur oleh kepala sekolah? Coba Pak Lukman jelaskan kejadiannya secara detail nih. Kemarin saya dipanggil ke ruangan Bapak Kepala Sekolah Bu Handa. Beliau menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali terlambat, saya selalu meminta izin lewat WA. Dan beliau pun membalasnya juga melalui WA. Begitu Bu Handa. Oh, memangnya menurut Pak Lukman apa yang membuat Pak Lukman sering datang terlambat nih? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan Bu. Kan kita sudah pernah cerita tuh kalau istri saya dari pagi 5:30 sudah berangkat ke Purwokerto, pulangnya sore, sehingga pembagian tugas di rumah tangga itu untuk urusan anak dari pagi, keperluan berangkat sampai pulang sekolah itu merupakan tanggung jawab saya Bu. Kebetulan saya ketika mengantarkan anak itu kan tidak langsung berangkat saja. Kadang-kadang anak juga nangis dulu, minta jajan dan yang ini itulah. Kemudian akibatnya saya sering terlambat ke sekolah Bu Handa. Oh, begitu masalahnya ya Pak. Memang seperti sebuah dilematik ya Pak, atau bagaikan buah si malakama. Iya Bu. Menurut Pak Lukman, apakah Pak Lukman melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah sampaikan atau tidak nih Pak? Saya dengan sadar penuh Ibu kalau saya melanggar kedisiplinan tersebut karena saya sudah terlambat walaupun saya izin ke beliau, tapi beliau agak kurang mendengar apa yang saya sampaikan Bu, sehingga saya tetap kena teguran begitu Bu.
Hmm, betul sekali Pak Lukman. Kalau datang terlambat sekali atau 2 kali, mungkin beliau atau kepala sekolah kita akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau akan tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah memang harus ditegur, Pak. Apabila kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid kita. Lalu apa yang menjadi keresahan Pak Lukman? Betul Bu Handa, saya memang merasa kurang disiplin. Saya menjadi merasa resah dengan apa yang sedang saya lakukan. Dan saya menjadi tidak enak kepada Bapak Kepala Sekolah karena saya sedikit kurang menerima ketika ditegur oleh beliau. Karena saya punya alasan yang jelas kenapa saya kurang disiplin seperti itu, Bu Handa. Oh, begitu, Pak. Berarti karena Pak Lukman kurang disiplin, akibatnya sering datang terlambat, jadi Pak Lukman ditegur oleh kepala sekolah. Dan Pak Lukman resah saat ini sebab teguran kepala sekolah itu kurang diterima dengan alasan tentu saja ada alasan yang paling penting juga yang berkaitan dengan kepentingan anak di balik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Pak Lukman bagaimana dengan sikap Pak Lukman seperti itu? Saya sadar Bu Handa kalau apa yang saya lakukan itu salah Bu Handa. Saya seharusnya menerima, tetapi kemarin saya terbawa emosi sehingga saya bingung dengan apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu, kira-kira apa yang akan Pak Lukman lakukan setelah ini untuk menghilangkan rasa resah yang dialami Pak Lukman ini? Hmm, rencana saya akan meminta maaf Bu kepada kepala sekolah atas kesalahan saya dan agar tidak ada kecanggungan di antara saya dengan Bapak Kepala Sekolah, saya juga akan berbicara dari hati ke hati sehingga Bapak bisa menerima alasan saya tersebut. Lalu, bagaimana nih Pak Lukman akan memperbaiki masalah kedisiplinan Pak Lukman ini? Justru itu Bu Handa, saya sedang bingung bagaimana saya bisa disiplin tanpa mengabaikan anak saya yang masih umur 4 tahun ini Bu Handa. Nah, sekarang coba kita pikirkan bersama ya Pak. Menurut Pak Lukman, kekuatan apa yang muncul dari dalam diri Pak Lukman untuk mengatasi keduanya? Jadi masalah sekolah, Bapak bisa datang ke sekolah tepat waktu, Mm-mm. masalah anak, keperluan anak juga kita siapkan sebelum kita berangkat ke sekolah dan kita mengantarkannya ke sekolah TK. Begitu, Pak. Sebetulnya Bu Handa, saya dengan istri itu sudah berbagi tugas. Saya terbiasa bangun pagi dengan istri. Sekitar jam setengah 4 kita sudah bangun. Nah, saya juga terbiasa dengan istri saya membagi tugas. Hanya saja ketika saya berangkat itu pasti ada saja kendalanya. Kemudian yang kedua, saya memiliki adikku yang sebetulnya satu jurusan atau satu jalan dengan sekolah anak saya, sehingga saya akan mencoba menitipkan anak saya kepada adik saya tersebut. Yang betul Pak, yang namanya anak memang tidak setiap hari itu menuruti keinginan kita. Kadang setiap mau berangkat sekolah ada saja drama gitu ya Pak. Kadang Betul bangunnya yang sekali, telat atau bangunnya yang susah, nggak mau betul. mandi atau nggak mau makan. Saya juga mengalami Pak. Sangat bagus Pak Lukman, solusi yang akan Pak Lukman lakukan itu sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Pak Lukman hadapi. Namun, saran saya, Pak Lukman juga jangan lupa memberikan apresiasi untuk adik. Pak Lukman berupa barang atau materi yang apapun itu bentuknya, yang penting tulus dari hati dan tidak menyinggung adiknya Pak Lukman. Iya Bu Handa, betul apa yang Ibu katakan. Saya juga memikirkan tentang hal tersebut. Hanya saja perlu komunikasi yang lebih intens pada adik saya agar adik saya itu ketika dititipi anak saya tidak terlalu keberatan.
Syukurlah Bu Handa, sekarang saya merasa lega sekali karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan Bapak Kepala Sekolah. Agak khawatir takutnya nanti salah langkah ke depannya. Memang begitu ya Pak. Syukurlah kalau sekarang Pak Lukman sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Pak Lukman rencanakan tadi, komitmen seperti apa yang akan Pak Lukman lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok karena tadi saya mencoba untuk bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah untuk mengklarifikasi, tetapi kata staf TU Bapak tidak berada di ruangan. Dan saya akan mencoba masalah kedisiplinan ke depannya, saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan berbicara dengan adik saya tentang masalah anak saya yang akan saya titipkan ke adik saya saat ke sekolah. Semoga adik saya juga tidak keberatan ketika dititipi anak saya. Begitu Bu Handa. Itu ide yang bagus sekali Pak Lukman. Jadi untuk masalah pertemuan dengan kepala sekolah itu sebaiknya kita konfirmasi terlebih dahulu. Kemudian kita juga lihat moodnya lagi bagus atau tidak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja kembali dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah atau gelisah ya Pak. Amin. Terima kasih Bu Handa untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sangat lega sekali. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita ya Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama Pak Lukman. Baiklah Bu Handa, terima kasih berhubung kopinya sudah siap. Saya permisi ya, saya bawa kopinya ke ruang guru kembali. Terima kasih Bu Monggo Handa. Pak Lukman, silahkan. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.